Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kurnia Januarsi dengan NIM 0603 1382 328083, salah satu mahasiswi dari program studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai bagaimana cara penggunaan web Nerpod sebagai platform pembelajaran yang interaktif dalam rangka memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah pembelajaran ekonomi digital yang diampu oleh dosen Bapak Deskoni MPD dan Ibu Dewi Pratita SPD MPD. Halo semuanya, pada video vlog kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu website pembelajaran digital yang saat ini banyak digunakan, yaitu Nerpod. Nah, Nerpod ini adalah sebuah platform pembelajaran online yang dirancang untuk membuat proses belajar menjadi lebih menarik dan juga interaktif. Nah, jika biasanya pembelajaran itu hanya berupa penjelasan dan presentasi biasa, tetapi dengan menggunakan Nerpod, guru atau pengguna dapat memasukkan slide presentasi, video, gambar, kuis, polling, game edukasi, sampai latihan soal dalam satu media. Nah, hasilnya kegiatan belajar tidak hanya satu arah, tetapi siswa dapat ikut terlibat secara aktif selama pembelajaran berlangsung. Dengan Nerpod, guru juga bisa mengajar secara langsung di kelas atau secara online, dan siswa bisa mengikuti melalui laptop ataupun handphonenya masing-masing. Jadi, walaupun belajar itu jarak jauh, suasana kelas itu tetap bisa hidup dan komunikatif. Hal inilah yang membuat Nerpod sangat cocok digunakan dalam dunia pendidikan modern. Nerpod ini memiliki fungsi utama sebagai media pembelajaran interaktif. Nah, melalui Nerpod, guru atau pengguna itu dapat membuat materi pembelajaran yang menarik dan juga mudah untuk dipahami, menyampaikan pelajaran sekaligus memberikan latihan atau kuis dalam satu waktu, dan juga melakukan pembelajaran secara langsung atau live maupun memberikan tugas untuk dikerjakan secara mandiri di rumah, dan mengumpulkan dan melihat hasil pengerjaan siswa secara otomatis untuk keperluan penilaian atau juga evaluasi. Nah, dengan kata lain, Nerpod ini tidak hanya membantu menyampaikan materi saja, tetapi juga mempermudah proses penilaian dan interaksi antara guru dan juga siswa. Nerpod ini juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, tampilannya sederhana dan mudah digunakan oleh guru dan juga siswa. Yang kedua, materinya sangat interaktif sehingga pembelajaran terasa lebih menyenangkan dan juga tidak membosankan. Dan yang ketiga, mendukung pembelajaran online maupun tatap muka sehingga lebih fleksibel digunakan kapan saja. Dan yang keempat, tersedia banyak template dan contoh materi yang membantu pengguna membuat presentasi dengan cepat tanpa harus mulai dari nol. Dan yang kelima adalah siswa bisa berpartisipasi langsung sehingga guru dapat mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa selama proses belajar berlangsung. Selain kelebihan, Nerpod juga memiliki beberapa kekurangan lainnya, yaitu yang pertama, tidak semua fitur itu gratis. Beberapa fitur bisa dipakai hanya jika berlangganan versi premium saja. Dan yang kedua, harus terhubung dengan internet sehingga pembelajaran dapat terganggu jika jaringan itu tidak stabil. Dan yang ketiga, file presentasi bisa menjadi berat apabila berisi banyak video atau gambar sehingga loading bisa agak lama. Nah, dengan semua kelebihan dan kekurangan tersebut, Nerpod ini tetap menjadi salah satu website pembelajaran yang sangat membantu dalam proses belajar mengajar di era digital. Nah, platform ini juga mampu menciptakan suasana kelas yang aktif, komunikatif, dan menyenangkan karena semua siswa dapat ikut terlibat, bukan hanya mendengarkan penjelasan saja. Nah, untuk masuk ke web Nerpod, teman-teman bisa buka Chrome lalu ketik webnerpod.com, lalu pilih login dan masukkan akun email ataupun akun Google teman-teman, dan nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini merupakan tampilan dashboard dari web Nerpod. Kalau kita lihat pada pojok sebelah kiri itu ada tulisan My Library. Nah, pada My Library ini itu Nerpod menyediakan template-template yang bisa kita gunakan. Nah,
Boleh juga kalau misalkan teman-teman mau membuat template-nya itu secara manual, misalkan dari Canva. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian mengedit. Nah, misalkan ini ya yang sudah saya buat. Langsung kita klik pojok kiri bawah, itu ada tulisan edit, lalu kita klik. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Ini yang sudah saya buat ya teman-teman. Nah, kalau sudah, tampilannya nanti akan seperti ini. Nah, kalau misalkan teman-teman mau memasukkan materi atau video ya, langsung kita klik add new. Nah, ini adalah fitur-fitur yang tersedia dari web Nerpot, teman-teman. Nah, kalau kita lihat ini ada fitur activity. Nah, fitur activity ini teman-teman itu menyediakan berbagai macam jenis soal yang bisa kita gunakan, teman-teman. Misalkan di sini ada multiple choice, time to climb, drag and drop, draw it, open-ended question, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya fitur media. Nah, di fitur media ini teman-teman itu banyak sekali jenis. Misalkan ini ada upload material. Nah, di upload material ini kita bisa memasukkan pada slide-nya tadi berupa PPT, PDF, ataupun yang lainnya. Selain itu, bisa juga kita masukkan video teman-teman. Misalkan video dari YouTube ataupun video yang tersedia dari Nerpot ataupun video yang kita buat sendiri. Selain itu ada slideshow dan lain-lain. Nah, misalkan di sini kita mau buat soal berupa time to climb, lalu klik add select. Tunggu. Nah, ini tampilan dari jenis pertanyaan yang disediakan oleh web Nerpot ya teman-teman. Kita ambil tadi time to climb. Seperti biasa, kalau kita mau membuat pertanyaannya, itu ada kolomnya teman-teman. Tinggal kita masukkan saja pertanyaannya apa. Misalkan pertanyaannya itu siapakah nama bapak koperasi yang ada di Indonesia. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa masukkan pilihan atau opsi jawabannya. Tinggal klik saja, masukkan. Misalkan kita masukkan itu Insinyur Soekarno. Lalu Muhammad Hatta. Nah, kalau misalkan teman-teman mau membuat pilihan jawabannya itu lebih dari 2, tinggal klik saja add answer. Nah, kalau teman-teman mau memasukkan berupa foto sebagai tambahan, misalkan mau memasukkan foto rumus atau apa ya, tinggal klik saja add image yang di sebelah kanan tadi. Nah, kalau misalkan mau menambah pertanyaan, tinggal klik saja add answer. Disesuaikan ya, misalkan mau membuat beberapa pertanyaan sesuai kebutuhan. Oke, sudah ya. Kalau misalkan kita mau menambahkan video, tinggal klik add new. Lalu scroll ke bawah, kita lihat pada bagian fitur media, lalu kita klik video. Lalu klik add select ya. Nah, tinggal kita tunggu saja ya. Oke, tampilannya akan seperti ini ya. Kalau kita lihat di bagian atas itu ada tulisan video library, YouTube, my video. Nah, kalau di video library itu video yang sudah disediakan oleh Nerpot. Kalau YouTube itu kita bisa ambil dari YouTube ya. Misalkan kita ambil dari YouTube ya, kita klik, lalu kita buka aplikasi YouTube. Lalu kita cari video yang akan kita masukkan di slide Nerpot tadi. Misalkan ini ya, saya ambil mengenai sistem ekonomi kelas 10, kita salin tautannya.
Lalu kita masuk ke web Nerpot tadi. Nah, lalu kita masukkan link yang sudah kita salin dari YouTube tadi. Kita masukkan, lalu klik. Nah, sudah ya. Nah, ini adalah video yang sudah kita salin dari YouTube tadi ya. Langsung saja kita klik save untuk menyimpan. Nah, kita tunggu ya. Oke, nah nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Dia akan langsung masuk ke slide-nya. Nah, ini sudah ya. Ini misalkan teman-teman mau memilih jenis soal berupa memory test. Ini tampilannya akan seperti ini. Langsung klik saja yang add new tadi. Lalu pergi ke activities. Lalu klik yang bagian memory test. Dan klik add select. Nanti tampilannya akan seperti yang pada awal tadi ya. Tinggal masukkan foto-foto yang akan dijadikan soal berupa memory test. Nah, kalau sudah lengkap semua fitur-fitur yang sudah kita masukkan, langsung kita buat judul materi yang akan kita lakukan pembelajarannya di bagian pojok kiri atas. Nah, ini misalkan saya buat pendapatan nasional materinya. Oke, kalau sudah selesai semua, langsung klik pada pojok kanan atas yaitu save and exit. Lalu exit lesson. Kalau sudah, tampilannya akan kembali ke dashboard. Untuk dibagikan atau di-share ke siswa, tinggal klik saja bagian titik 3, lalu klik bagian share, lalu langsung saja kita klik copy link. Nah, kalau sudah berarti link atau pembelajaran interaktif melalui web Nerpot sudah bisa kita share kepada siswa. Kalau kita misalnya mau melihat hasil pengerjaan dari siswa, kita bisa klik review report. Nah, pada bagian ini kita bisa melihat ini sudah ada 9 siswa yang sudah masuk. Nah, kalau mau melihat nilainya itu tinggal klik yang pada link biru tadi. Nah, ini adalah tampilan hasil dari pengerjaan siswa. Kalau misalkan kita mau mengurutkan nilai yang terbesar dan terkecil, tinggal klik yang pada bagian total pada ikon segitiga biru ya. Itu nanti akan otomatis tersusun yang mana yang nilainya paling kecil dan yang mana yang paling besar. Oke, mungkin itu saja penjelasan cara penggunaan Nerpot dari saya. Saya ucapkan terima kasih.